Yang kedua, ada ijazah lagi bisa diamalkan. Monggo untuk pemirsa TV Kuno, habis ba'da sholat membaca Al-Ghaniyu Syakuru Muhnir Rozakul Fatahul Kafil Hasibul Wakilul Mu'til Mukhis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kuno yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya ngetrip bersama Kiai Zakaria Yahya. Assalamualaikum Pak Yai Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai Yahya? Alhamdulillah sehat. Orang hidup itu kan yang dicari kan ya ketenangan gitu Pak Kiai ya, supaya hatine anteng, supaya bahagia kan, demikian ya. Iya. Itu menurut Pak Yai, bahagia sendiri itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, bahagia itu kita akan melakukan sebuah amanah hidup ini dengan rasa enjoy, dengan rasa yang tidak ada tekanan, dan ada banyak faktor. Bukan hanya kebahagiaan itu milik orang yang mempunyai harta ataupun orang yang mempunyai pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu bisa hak semua orang ya, milik semua orang, bisa dimiliki oleh siapapun, kalangan apapun, agama apapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Intinya dia, kebahagiaan itu ada pada diri manusia dalam mengkondisikan hatinya, terutama seperti itu secara umum, agar orang tersebut bisa merasa nyaman, merasa enak, merasa tentram. Yang pertama kata beliau adalah takuna zaujatuhu sholihatan. Jadi pertama itu adalah istri ternyata, Gus. Oh, istri ya? Istri ini menempati pertama ranking ketika kita ini akan menjadi bagian dari orang-orang yang sa'idah, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia. Istri solihah ini angel sekarang Gus, golek istri solihah ini. Tinggal nyari yang namanya solihah kan ya beres. Sudah milik orang semua. Namanya solihah. Kita ada kebagian solihah, kita kebagian hasanah. Berarti binti solihah. Orang istri solihah itu sebenarnya juga nggak seberapa rumit, tapi juga sulit juga, karena istri solihah konsepnya adalah yang muti. Oh iya. Yang muti itu apa muti? Yang sendiko dawuh sama suami. Tapi kadang-kadang suaminya juga direndeng. Sing bojone sendiko dawuh tapi sing lanange malah gak karo nggenah. Maka keseimbangan, maka salah satu dari kebahagiaan itu juga berarti berbalik, bukan hanya istri yang solihah tapi suaminya kok enggak solih. Keduanya, jadi suaminya juga solih, istrinya juga solihah. Nah, istri yang solihah ini yang tentunya akan menjadikan hidup kita dalam masalah dunia ataupun dalam ibadah dan sebagainya ini akan selalu selaras, selalu sekata, menjadikan tentram hatinya. Sudah cukup itu. Yang kedua itu yaitu anak-anaknya bagus dalam arti akhlaknya, budi pekertinya, tidak nakal, tidak urakan. Saiki akeh banget anak yang diidam-idamkan menjadi penerus pelipur hati, ternyata malah bikin sakit hati. Dia anak yang nurut,
anak yang berbakti pada orang tua, yang tidak neko-neko, ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan untuk kita. Yang ketiga, Kanjeng Nabi mengatakan ya, selanjutnya wa khulatuhu minas sholihin, kumpul bareng-bareng, kumpul dengan orang-orang baik, berjamaah dengan konco-konco yang menjadikan kita itu akan lebih baik gitu. Karena itu sangat pengaruh sekali terhadap kejiwaan seseorang. Ketika kok berkumpulnya itu dengan orang-orang yang kurang baik, maka lambat laun kebanyakan itu akan tertarik nafsu kita untuk seperti itu. Kita dekat-dekat dengan pandai besi ya kita kena arangnya. Kita dekat-dekat dengan penjual minyak juga kita kecipratan wanginya. Seperti itulah kurang lebihnya. Yang keempat terakhir itu warisku fi baladi, rezekinya itu ya nggak jauh-jauh, nggak sampai nang Malaysia, luar negeri. Jadi ketika yang apalagi yang suaminya malah di rumah, istrinya di luar negeri ataupun sebaliknya, itu kan akan menimbulkan sebuah banyaknya kecurigaan, miskomunikasi yang menjadikan banyak sekali yang dikira kebahagiaan itu dari harta, sudah dicari banyak, dapat uang banyak, tapi ternyata di akhirnya uangnya banyak, malah kebahagiaannya tidak ada. Banyak sekali orang-orang yang dulu itu kalau kita melihat itu wong-wong sing biasa, omahe biasa, anake ono 13 bareng. Tapi hidup rukun bahagia dan semuanya cukup semua. Karena senang semua. Karena apa? Ya suami dan istrinya itu semua solih dan solihah. Anak-anaknya nggak ada yang neko-neko. Kumpulnya, lingkungannya juga baik semua. Dan cari rizkinya juga nggak jauh-jauh, setiap hari bisa kumpul bareng, bisa melihat, mengontrol keluarganya, ya istrinya, mengontrol anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu berarti kalau melihat tanda-tanda kebahagiaan 4 tadi itu juga ternyata materi itu juga merupakan salah satu sebab dari kebahagiaan. Iya. Berarti penting juga itu materi itu. Penting, sangat bagian dari kebahagiaan memang ada di situ, tapi itu menempati di keempat rangkaian itulah, karena warisku fi baladi itu yang nomor 4 itu ya. Yang nomor 4. Iki bener iki dalan ya. Insya Allah bener. Memang kayak gini, alhamdulillah. Dalannya alhamdulillah. Memang kalau masalah dengan harta itu kan ngizud dunia niku memang bilmal. Itu ya. Mulyane dunia ini memang ya secara umum itu dari harta. Orang melihatnya dari sisi situ. Kalau ya, soalnya gini loh Pak Kiai, kadang kan ada orang-orang itu yang bilang bahagia itu ora urusan duit akeh ngono. Ora urusan apa donya ngono lho. Ternyata tadi itu kan yang sampean bicarakan 4 itu diantaranya kan ada harta. Ya. Artinya kan harta kan juga menjadi ada andil gitu loh, ada andil di dalam gimana supaya keluarga itu bisa bahagia. Iya. Itu jadi berarti misalnya ada perempuan dia nyari suami, cari yang yo sedikit mapan lah gitu kan, nggak ada salahnya berarti ya Pak Yai ya. Nggak ada salahnya, karena itu juga bagian dari untuk mencapai kebahagiaan. Tapi yang pertama ini tetap hati yang bisa legowo, bisa menerima. Nah, termasuk menjadikan bahagia itu tadi istri soleh itu kan dia akan menjadi bagian dari yang ridho bima qasama Allah. Orang itu kalau kita ini mencari kebahagiaan dari harta itu terlalu sulit lah, terlalu rekoso. Tapi kalau kita ambil kebahagiaan dari sisi lain itu nggak terlalu rekoso. Misalkan kita ambil dari sisi kebahagiaan dari kita hidup rukun, ayam, tentrem dengan suaminya, dengan istrinya, nggak neko-neko lah, sama anaknya, sama lingkungannya.
itu sudah, itu kan mudah toh, karena itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tenaga. Tapi kalau yang harta itu kita tetap memerlukan sebuah pemikiran, tenaga yang ekstra, dan itu bukan menjadi puncak dari kebahagiaan itu. Oh iya, berarti bisa saya simpulkan bahwa kebahagiaan itu memang apa namanya, harta itu juga mempunyai andil, tapi bukan ukuran kebahagiaan itu dari sisi harta. Ya, ini untuk pemirsa TV Kuno, ini khusus untuk pemirsa TV Kuno, supaya bisa dilakukan oleh pemirsa TV Kuno. Saya mewakili pemirsa TV Kuno minta ijazah untuk Pak Kiai supaya rezekinya mudah. Jadi bukan urusan kayanya loh ya, mudah. Para pemirsa TV Kuno itu bisa mudah mencari rezeki, tidak sampai kesulitan ke luar negeri atau kemana-mana gitu. Itu gimana? Ada nggak ijazahnya itu Pak Yai? Bacaan-bacaannya? Dulu itu saya pernah diijazahi waktu saya itu mondok, ada banyak sebenarnya, tapi salah satunya untuk menjadi salah satu jalbu rizki itu bisa dengan wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif sebanyak 129 kali pada maghrib, pada subuh, terus terakhir itu dengan Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Terus yang kedua ada ijazah lagi bisa diamalkan, monggo untuk pemirsa TV Kuno habis ba'da sholat membaca Al-Ghaniyu Syakuru Mughni Rozakul Fatahul Kafil Hasibul Wakilul Mu'til Mukhis. Itu ya. Ya, ini para pemirsa TV Kuno, ini kalau sampean semua ingin melakukan itu, silakan sampean bilang mobil tuh, atau saya terima ini adalah ijazah supaya rezeki kita itu mudah dicari, nggak kesulitan. Ini dari Pak Yai Yahya. Kemudian selanjutnya dari saya, dari Pak Yai Yahya, kalau ada kata-kata atau apa-apa yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.